Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang setting mikrotik dengan VirtualBox dari IP address hingga limitation bandwidth. Next. Oke, anggota kelompok kami ada Mirza Ramadan dan saya sendiri, Nania Azahra. Next. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada IP address, internet connection, lalu hotspot, lalu user hotspot, user management, blok situs, dan limitation bandwidth. Next. Nah, yang pertama ada IP address internet connection. Nah, pertama-tama buka VirtualBox terlebih dahulu, kemudian nyalakan mikrotik dan Windows 7 dengan mengklik start. Lalu, ini adalah tampilan jika sudah dinyalakan. Next. Kemudian kita masuk ke Winbox, lalu pilih yang berisi IP address. Nah, di sini kebetulan saya hanya ada satu, lalu klik connect. Next. Nah, setelah itu kita pilih IP lalu addresses, dan ini adalah tampilan awalnya. Lalu tambahkan dan masukkan address 192.168.1.1/24 pada interface Ether 2. Lalu klik apply dan OK. Dan address berhasil ditambahkan. Next. Lalu kita pilih IP, kemudian DNS, dan masukkan servernya yaitu 8888 dan 8844. Klik apply dan OK. Next. Lalu kita pilih IP, DHCP server, dan DHCP setup. Kemudian pada DHCP server, interface pilih Ether 2 lalu klik next. Lalu klik next sampai tampilan DHCP setup telah berhasil ditambahkan. Next. Lalu kita pilih IP, lalu firewall dan NAT. Kemudian klik tambah, masuk ke menu general, untuk bagian chain pilih start, dan untuk bagian out interface pilih Ether 1. Next. Oke, kemudian masuk ke menu action, lalu untuk bagian action kita pilih masquerade, lalu klik apply dan OK, dan NAT berhasil ditambahkan. Next. Lalu kita cek IP config di CMD pada VirtualBox di Windows 7, apakah IP yang masuk sama dengan IP yang kita telah buat, dan jika berhasil, maka Windows akan terhubung dengan internet. Next. Lalu yang kedua ini ada tentang hotspot. Next. Nah, lalu kita pilih IP, lalu hotspot, kemudian klik menu server, lalu klik hotspot setup, lalu setting hotspot interface dengan Ether 2, lalu klik next. Next, hingga muncul tampilan masukkan dan DNS name. Nah, DNS name ini sesuai yang diinginkan. Nah, contohnya di sini saya masukkan nania.ac, lalu klik next. Oke, lalu masukkan password di user sesuai yang diinginkan. Di sini saya menggunakan 123456788 untuk localhost admin, dan hotspot setup berhasil ditambahkan. Next. Lalu kita masuk ke VirtualBox di Windows 7, kemudian masuk ke Internet Explorer untuk mengecek hotspot yang telah dibuat tadi dengan memasukkan username dan password, yaitu admin dan 123456788. Ini tampilannya. Next. Nah, jika hotspot berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Next. Lalu yang ketiga ini ada user hotspot. Nah, kita klik IP, lalu hotspot, lalu masuk ke menu user profiles, lalu klik tanda tambah, kemudian masuk ke menu general,
kemudian ganti name, short user, dan rate limit sesuai kebutuhan. Di sini kami mengganti dengan limit Nania 5M per 10M. Lalu kita klik apply lalu oke. Nah, ini user profile berhasil ditambahkan. Next. Kemudian masuk ke menu user, lalu klik tanda tambah, masukkan name dan password, lalu ganti profile dengan nama user profile yang telah dibuat sebelumnya, yaitu nama, password, dan profile. Kemudian klik apply, lalu oke. Nah, ini user hotspot berhasil ditambahkan. Next. Kemudian kita masuk ke VirtualBox Windows 7, lalu masuk ke Internet Explorer dan masukkan di pencarian sesuai nama hotspot yang telah dibuat. Nah, tadi kita membuat hotspot nania.ac, lalu klik enter dan masuk ke menu login hotspot. Kemudian masukkan nama user dan password yang telah dibuat di menu user Nania dan passwordnya adalah Nania42. Next. Oke, nah ini adalah tampilannya jika kita berhasil. Oke, next. Oke, baik, di sini nomor 4 ada user management. Apa sih itu user management? User management di Mikrotik adalah proses pengelolaan akun pengguna yang terhubung ke jaringan, termasuk pemberian hak akses, pembatasan sumber daya, dan pemantauan aktivitas. Fitur ini memungkinkan administrator untuk membuat, mengedit, dan menghapus akun pengguna, serta menentukan peran atau level akses seperti admin, read-only, atau user biasa. Selain itu, user management dapat digunakan untuk mengontrol akses internet dengan fitur seperti hotspot, yang memungkinkan autentikasi berbasis username dan password. Dengan user management, administrator dapat membatasi bandwidth, waktu akses, dan penggunaan layanan tertentu, serta melacak aktivitas pengguna untuk tujuan keamanan dan pengelolaan jaringan yang lebih efisien. Oke, di sini untuk melakukan user management, yang pertama kita klik setting, lalu ke user, dan setelah diklik akan muncul user list. Kemudian kita klik add untuk menambahkan user. Di sini kita sebelumnya udah menambahkan Nania, dan saya di sini menambahkan Mirza lagi. Lalu apply. Oke, di sini setelah kita membuat user, kita dapat melihat user yang sudah kita buat tadi. Dan setelah membuat user, sekarang kita dapat masuk ke dalam inbox menggunakan user yang sudah kita buat masing-masing seperti tadi. Yang kelima ada blok situs. Apa itu blok situs? Blok situs di Mikrotik adalah proses membatasi akses pengguna jaringan ke situs web tertentu dengan memanfaatkan fitur firewall atau proxy yang tersedia di perangkat Mikrotik. Fungsinya adalah untuk mengontrol lalu lintas internet sesuai kebijakan, melindungi jaringan dari situs berbahaya seperti malware atau phishing, serta mencegah aktivitas yang tidak diinginkan. Proses ini juga dapat digunakan untuk menghemat bandwidth dengan membatasi akses ke situs-situs yang memakan kapasitas besar, seperti streaming video atau download file besar. Selain itu, blokir situs membantu menerapkan kebijakan jaringan yang sesuai, misalnya membatasi akses ke situs hiburan selama jam kerja atau belajar, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, efisien, dan produktif. Oke, dari blok situs sendiri, yang pertama kita pergi ke firewall, lalu kita klik pada layer 7 protokol, setelah itu kita add dan beri nama bebas sesuai keinginan. Lalu pada bagian regexp, kita masukkan kode seperti di gambar. Jadi yang digambar ini di dalam kurung ini YouTube. Nah, tergantung kalian mau blokir situs apa, misalkan Twitter, blokir tulisannya di dalam Twitter. Itu tergantung pada website apa yang diblokir. Kemudian kita pergi ke filter rules untuk mengatur IP yang akan diblok situs. Kita klik plus dan menu general, kita pilih change forward dan masukkan IP yang akan diblok di situs. Di advance, kita pilih layer 7 protokol tadi yang sudah dibuat. Nah, begini tampilan pada layer 7 protokol setelah kita menambahkan situs yang akan diblok. Sebelumnya, di menu action, kita pilih action deny, agar IP yang kita maksudkan tadi akan diblok oleh Mikrotik. Setelah dicoba, masuk ke dalam website yang sudah diblokir, maka muncul tanda diblokir oleh Mikrotik. Yang keenam ada limitation bandwidth. Limitation bandwidth di Mikrotik adalah proses pembatasan penggunaan kecepatan atau kapasitas data jaringan untuk setiap pengguna, perangkat, atau aplikasi yang terhubung. Fitur ini digunakan untuk memastikan distribusi bandwidth yang adil di antara pengguna jaringan, mencegah salah satu pengguna menghabiskan kapasitas yang tersedia dan mengganggu koneksi pengguna lain. Mikrotik menyediakan berbagai cara untuk melakukan pembatasan bandwidth, seperti menggunakan QW Simple untuk membatasi kecepatan pengguna, atau QW Tree untuk pengelolaan lebih kompleks berdasarkan kelompok pengguna, dan PC Key per connection QW untuk membagi bandwidth secara dinamis.
Limitation bandwidth juga berguna untuk mengoptimalkan performa jaringan, menjaga prioritas aplikasi penting, serta mengatur penggunaan bandwidth sesuai kebijakan atau kebutuhan organisasi. Yang pertama kita harus lakukan adalah klik QW, di simpel QW, kita klik add dan beri nama. Kemudian kita masukkan target yang akan dilimit. Jadi di sini kita masukkan target uploadnya, maksimal limitnya itu 2M atau 2 MB. Dan target downloadnya itu 1M atau 1 MB. Nah, berikut adalah tampilan dari setup limit yang sudah dibuat tadi. Dengan target upload maksimalnya 2M dan target download maksimalnya 1 MB. Nah, mungkin dari semua yang sudah kita bahas, di sini ada kesimpulannya. Jadi, IP address, koneksi internet, hotspot, user hotspot, manajemen pengguna, pemblokiran situs, dan limitasi bandwidth adalah elemen paling penting untuk pengelolaan jaringan yang memastikan konektivitasnya berjalan lancar, aman, dan terkontrol. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat di jaringan, sementara koneksi internet menyediakan akses ke dunia luar. Hotspot dan user hotspot memungkinkan autentikasi pengguna sebelum pengakses jaringan, yang kemudian dikelola melalui fitur user management untuk memberikan hak akses atau pembatasan tertentu. Blokir situs membantu mengontrol akses ke konten yang tidak diinginkan, sedangkan limitasi bandwidth memastikan distribusi kapasitas yang adil untuk mencegah kelebihan pengguna atau menjaga performa jaringan. Semua aspek ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan jaringan yang efisien, aman, dan sesuai kebijakan. Oke, mungkin cukup presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.